Saudara, kalau ada kebiasaan baik, maka akan ada lawannya kebiasaan buruk. Tahukah saudara, kebiasaan itu adalah akumulasi daripada pengulangan-pengulangan yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita atau sepanjang hari. Ingat, tindakan yang diulang akan menjadi karakter. Nah, saudara, kalau bicara tentang dampak, kita bisa belajar daripada saudara-saudara kita dalam hal ini gereja mula-mula yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2:46-47. Nah, saudara, catatan saya, sehati adalah modal untuk berdampak dan menuai. Karena tahukah saudara, bahwa sampai hari ini, Yesus masih berdoa untuk gereja-gerejanya tetap unity, ya kan? Karena Yesus adalah kepala gereja. Ya, gereja-gereja yang ada saat ini, yaitu saudara dan saya, itu adalah tubuh Kristus. Nah, bagaimana kita saudara berdampak masuk dalam penuaian kalau kita terpecah-pecah? Yang kedua, ya, kata tiap-tiap hari itu saudaraku yang kasih saya catat, itu menjadi kebiasaan hasil daripada tindakan yang berulang kali dilakukan. Yang ketiga, kata yang saya pelajari adalah disukai semua orang. Terjemahan lain dikatakan, ya kan, mereka disukai semua orang yang ada di kota itu. Nah, saudaraku yang kekasih, ini adalah dampak daripada kualitas kebiasaan yang baik yang dihasilkan berulang kali daripada kebiasaan-kebiasaan yang dahsyat dan luar biasa yang kita sebut di sini adalah baik. Iya kan? Nah, saudaraku yang kasih, maka kalau kita sehati, tiap-tiap hari ada tindakan yang berulang kali yang benar, yang baik, dalam hal ini mereka bagi hidup dan segala macam. Nah, luar biasa. Iya kan? Mereka disukai semua orang. Perhatikan baik. Bukan acara mereka, bukan saudaraku yang kasih lighting mereka, bukan pengkhotbahnya, tapi lihat, pengerja-pengerja yang siap menuai ini disukai semua orang. Karena apa? Ada kualitas kebiasaan yang baik yang selalu muncul. Kapan saudara? Bukan temporary, tapi continuously. Terus saudaraku yang kasih, ya kan? Maka tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka, ya kan? Ini yang saya sebut kuantitas saudara dihasilkan daripada kualitas yang dimunculkan oleh pengerja-pengerja dan orang-orang yang melayani pada saat itu. Sebab itu kuantitas penuaian yang dihasilkan dari dampak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, pertanyaannya bagi kita, yang disukai acaranya atau orang-orangnya, iya kan? Nah, banyak gereja-gereja sekarang lebih fokus saudaraku yang kekasih, ya kan, kepada kuantiti yang hadir. Makanya yang dipoles adalah lightingnya, acaranya, worship leadernya. Nggak salah. Tapi kalau fokus ke situ saudara, saya ragu. Yang disukai orang bukan saudaraku yang kekasih, ya kan? Bagi kita pengerja-pengerja, kita menjadi representasinya Tuhan, ya kan? Mereka melihat kemuliaan Tuhan dengan segala yang kita tampilkan, tapi mereka hanya menyukai ya ibadah yang kita lakukan yang spektakuler. Makanya gereja menjadi seperti industrial, ya kan? Nah, saudara, tidak sedikit gereja saudara, kalau pengkhotbah A yang khotbah ribuan, tapi kalau pengkhotbah B saudara turun jadi ratusan. Kalau pengkhotbah C puluhan. Kalau pengkhotbah D nggak ada yang datang. Bahaya nggak? Nah, yang kedua pertanyaannya, yang dikagumi mereka retorika mereka atau kebiasaan orang-orang gereja mula-mula ini? Bukan retorika, tapi ada kebiasaan yang muncul tiap hari, tentunya kebiasaan yang baik, yang berkualitas. Nah, yang ketiga pertanyaannya, yang kita sibukkan saat ini, lebih banyak saudaraku yang kekasih, ya, praise and worship, dan dengar pengajaran atau bagi hidup, betul kan? Nah, banyak kita saudara lupa, praise and worship nggak salah. Iya kan? Dengar pengajaran nggak salah. Karena itu pun dilakukan saudaraku yang kasih, jemaat mula-mula. Tapi lebih daripada itu, tercatat di sini saudara, Alkitab tidak lupa mencatatkan, ketika saudaraku yang kasih mereka mendengar pengajaran, kualitas hidup mereka meningkat. Pengajaran yang didengarkan, itu dieksekusi, dilakukan, bukan hanya mendengar. Saudara, apa buktinya saudara? Mereka berdampak karena kualitas itu menghasilkan kuantitas. Tiap hari jumlah mereka ditambahkan. Pertanyaan yang keempat, yang mana kita sebenarnya? Mari kita jawab bersama-sama. Ternyata waktu segala sesuatu diciptakan Tuhan, sebelum menciptakan manusia, Dia berkata, saudara, semua baik. Tapi lihat, waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia mengatakan sungguh teramat baik. Bayangkan saudara, ya kan? Alam dan seruah isinya, ya,
itu memberikan yang terbaik kepada manusia. Apalagi kita yang adalah imago Dei, mandataris, sekutu, dan saudara menjadi representasinya Allah, tidak mungkin kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang jahat. Efesus 2 ayat 10 berkata, kita diciptakan, kita buatan Allah yang dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan pekerjaan baik. Orang yang sungguh teramat baik diciptakan juga akan didedikasikan, akan diproyeksikan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sebab itu saudara, apa yang paling kecil kebiasaan baik sekarang? Buktikan, saudaraku yang kasih, ketika kita bertemu dengan orang, paling enggak tersenyum. Karena senyuman adalah lengkungan kecil yang banyak meluruskan masalah. Dan yang berikutnya, perkataan. Tahukah saudara, perkataan Yusuf, saudaraku yang kasih, menenangkan dan menghiburkan saudara-saudaranya yang datang dengan ketakutan. Dan yang berikutnya dia katakan, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Kalau saudara memang dipakai Tuhan untuk menanggung orang lain, go ahead. Tapi kalau kita nggak punya finansial, berarti ada kebiasaan-kebiasaan kita yang baik yang harus kita dedikasikan untuk semua makhluk ciptaan Tuhan, terutama saudara sesama kita manusia. Alkitab berkata di dalam Efesus 5 ayat 9-10 bahwa terang itu hanya berbuahkan kebaikan, iya kan? Keadilan dan kebenaran. Jadi, saudaraku yang kasih, buktikan. Lewat saudaraku yang kasih kebiasaan-kebiasaan baik kita, maka kita akan melakukan dampak. Karena apa saudara? Kita adalah God's masterpiece, supaya kita mengkampanyekan the creator, yang adalah Tuhan kita yang mencipta, juga Allah yang baik. Rasul Paulus dalam Galatia 4, 8-9 berkata, apakah kamu lebih baik setelah mengenal Allah daripada sebelum mengenal Allah? Apakah kamu kembali kepada roh yang lemah dan miskin? Ingat, kalau kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, Anda sedang kembali kepada roh yang lemah. Bukan itu saja, tapi kembali kepada kemiskinan yang dimiliki juga oleh dunia, terutama yaitu attitude. Buktikan kepada dunia, kita bisa berdampak lewat saudara hal yang sederhana. Apa itu saudara? Lewat kebiasaan baik. Itu sangat luar biasa. Dari Pulau Sepa, Kepulauan Seribu, Royal Purba menyapa sahabat-sahabat Royal Priesthood. God bless you.